Gol oleh bawa asa Indonesia ke Piala Dunia. Halo halo, apa kabar sahabat orang support Indonesia, referensi berita olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, coba kita akan membahas sedikit review tentang pertandingan kemarin yang sangat menentukan antara Indonesia versus dengan China yang pada edisi sebelumnya semangat Idul Adha bikin Cina merana sudah kita sampaikan, dan alhamdulillah memang meskipun hanya 1-0 ini kemenangan yang luar biasa yang dicetak oleh Romani di titik penalti yang akhirnya secara pasti kita lolos di round keempat. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan tentang bagaimana jalannya pertandingan, dan ini juga ada hal yang paling luar biasa seperti yang kemarin sudah saya upload tentang semangat yang luar biasa di Idul Adha, dan ternyata memang dihadiri langsung oleh Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Ada beberapa artis juga yang ada di sana, dan di sana semuanya sama-sama melantunkan takbir Idul Adha, dan alhamdulillah ada kedahsyatan, ada luar biasanya semangatnya, sehingga pada kesempatan itu juga kita bisa merasakan bagaimana detak jantung kita yang deg-degan ada di rumah tapi berbuah manis karena kita lolos ke round 4 di Piala Dunia 2026. Meskipun nanti penentuannya untuk drawing di round keempat yang akan diadakan pada tanggal 17 Juli 2025. Tapi kita akan sedikit review bagaimana kita punya peran tentang strategi yang dijalankan oleh Patrick Kluivert. Kita sedikit mengadopsi bahwa ternyata di luar dugaan kita semuanya, banyak pemain-pemain dari Liga 1 ternyata bisa diberi kepercayaan dan lebih, dan akhirnya bisa membuktikan kepercayaan itu dengan sangat-sangat luar biasa. Termasuk ada Egy Maulana Fikri, ada Ricky Kambuaya, kemudian ada Yaakob Sayuri. Kalau yang di belakang sudah pasti memang sudah menjadi langganan di line up, ada Rizky Ridho. Di babak kedua juga ada beberapa yang sudah muncul, termasuk yang menjadi juara Liga 1, yaitu ada yang sangat-sangat naik daunnya, itu adalah Beckham, diberi kepercayaan pula masuk di babak kedua. Line up-nya kita coba lihat kan seperti ini, dan memang kita memprediksi bahwa Indonesia memang antara bertahan sama menyerang cukup bisa diandalkan, bertahan bagus dan menyerang pun bagus. Dan sedikit kita mengomentari bahwa penampilan yang perdana di GPK tentang Emilio Erdoro juga sangat luar biasa, dan kita bisa menjanjikan bahwa ini bisa menjadi persaingannya cukup seru antara Martin Paes sama Emilio Erdoro. Dan ini kita sedikit akan melihat bagaimana detik-detik penalti, tapi sebelumnya pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Cina terhadap Rizky Kambuaya akhirnya berbuah manis karena kita akan mendapatkan penalti. Kita lihat bagaimana rasa leadership seorang Jay Ijes, dia melindungi bagaimana Rizky Kambuaya ketika tergeletak di area kotak penalti. Dan ini terutama bagaimana kita menyaksikan ini loh salah satu leader dari kapten kita timnas Indonesia, Jay Ijes, yang benar-benar dia bisa memimpin baik organisasi secara permainan, dan ketika ada salah satu penggawa timnas sedikit ada masalah sedikit, dia langsung turun tangan. Dan kita lihat bagaimana seorang wasit yang melihat langsung pelanggaran itu di VAR, dan seluruh penonton baik di dalam stadion maupun di rumah juga akan merasa sedikit detuk jantungnya berdebar-debar, jangan-jangan ini tidak penalti, jangan-jangan tidak penalti. Dan akhirnya ketika melihat VAR hampir dipastikan, dan kesimpulan memang ini membuahkan penalti. Dan disitulah ada kemelut di dalam kotak penalti, bagaimana penjaga gawang dari Cina dan beberapa ada pemain juga yang selalu disampaikan di media bahwa JIJS itu melindungi, tapi kita lihat juga bahwa di situ juga ada Egy Maulana Fikri yang diskusi sama dengan JIJS bagaimana melindungi beberapa
pemain-pemain kita agar tidak merasa terintimidasi sehingga hanya 2 orang ini yang berada di titik putih. Dan konsentrasi dari pemain-pemain Cina juga terfokus pada Jay Ijes dan Egy Maulana Fikri. Sedangkan kita pastikan bahwa algojonya adalah oleh Romeni. Setelah suasana tenang, Jay Ijes menghasilkan bolanya kepada oleh Romeni dengan sangat dingin. Akhirnya oleh Romeni memasukkan gol di menit-menit 44, sekian. Dan disitulah kita bisa menyaksikan bagaimana seluruh penonton yang ada di rumah dan terutama yang ada di GBK, terutama Presiden Prabowo ikut merasakan kegembiraan yang luar biasa karena Indonesia bisa mendapatkan 1-0 di babak pertama. Dengan kemenangan ini otomatis Indonesia hampir dipastikan karena memang posisi Bahrain kalah cukup telak yaitu 2-0 hampir dipastikan. Cina dan Bahrain di pertandingan terakhir tidak bisa mengejar Indonesia dan otomatis Indonesia lolos di round 4 bersama dengan Arab Saudi. Tetapi Arab Saudi masih punya peluang di pertandingan terakhir ketika menghadapi Australia, tapi dengan selisih margin minimal lebih dari 5-0 sehingga bisa otomatis peluang itu otomatis masuk di Piala Dunia maksudnya. Tapi peluang itu sangat tipis, hampir dipastikan Arab Saudi sama Indonesia yang akan masuk ke round 4, sedangkan yang otomatis masuk adalah Jepang sama dengan Australia yang di luar dugaan mengalahkan Jepang dengan 1-0. Kita lihat di hasil klasemen dari grup A di zona Asia, kemudian kita lihat juga di grup B di zona Asia juga, dan ada beberapa lawan calon timnas Indonesia yang ada di round 4. Sekali lagi bahwa undiannya nanti pada tanggal 17 Juli 2025. Sedikit ada angin-angin yang masuk bahwa ada penentuan tuan rumahnya adalah Arab Saudi sama Qatar. Tapi Ketua PSSI sudah menegaskan bahwa Indonesia coba mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah. Harapannya nanti bisa diakomodir dan kita ada kesempatan. Kalaupun tidak ada punya kesempatan, yakinlah mentalitas pemain kita dan seluruh bantuan dari support yang ada di dalam dan di luar negeri, mudah-mudahan semangat ini tetap terjaga. Kita nanti main di Qatar dalam tanda kutip sedikit kita lebih ekstra lagi karena memang kita menjadi tamu ada di sana. Khawatirnya memang ada hal-hal yang bisa sedikit menguntungkan di tuan rumah. Mudah-mudahan sih tetap fair play dan kita bisa lolos otomatis karena hanya juara grup yang ada di round 4 itu yang otomatis lolos di Piala Dunia. Mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dukung dan selalu support Roy Sport Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.